Assalamualaikum. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang mineral. Kalian pernah dengar kata mineral nggak? Apa sih mineral itu? Ayo kita mulai. Mineral merupakan unsur kimia yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tubuh manusia agar tubuh berkembang secara normal. Mineral berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa tubuh serta berperan sebagai komponen penting dari enzim, vitamin, hormon, pigmen pernafasan, kofaktor metabolisme, katalisis, dan aktivator enzim. Berdasarkan jumlah kebutuhannya di dalam tubuh, mineral dibagi menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral terdiri dari unsur kalsium, fosfor, belerang, kalium, natrium, klorin, dan magnesium. Sedangkan mikromineral terdiri dari besi, seng, selenium, mangan, tembaga, yodium, fluorin, kromium, molibdenum. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari makromineral dan mikromineral. Jenis makromineral yang pertama yaitu kalsium. Kalsium merupakan jenis makromineral yang memiliki rata-rata jumlah dalam tubuh manusia sebesar 1.200 gram dengan rata-rata kebutuhan perharinya sekitar 500 hingga 1.200 mg. Fungsi dari kalsium bagi tubuh adalah sebagai pembentuk struktur tulang dan gigi, mendukung kerja sistem syaraf, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Apabila kalsium dalam tubuh berlebih, maka dapat menyebabkan tubuh terasa lemah, mual, depresi, dan diare. Sedangkan apabila tubuh kekurangan kalsium, maka dapat mengakibatkan pertumbuhan pada anak terhambat dan memicu berbagai penyakit seperti rakitis, osteomalsia, serta osteoporosis. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh, kita harus memakan makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti susu, keju, dan kerang-kerangan. Yang kedua adalah fosfor. Fosfor merupakan jenis makromineral yang memiliki rata-rata jumlah dalam tubuh manusia sebesar 660 gram dengan rata-rata kebutuhan tubuh perharinya sekitar 1000 hingga 1500 mg. Peranan fosfor bagi tubuh adalah membantu kerja ginjal, membantu pembentukan DNA, membantu kerja otot dan syaraf, serta menjaga keseimbangan tingkat keasaman darah. Apabila tubuh kelebihan fosfor, maka tubuh mengalami hiperfosfatemia dengan gejala mata merah, gatal-gatal, muntah, dan diare. Sedangkan apabila tubuh manusia kekurangan fosfor, tubuh akan mengalami hipofosfatemia dengan gejala kelelahan, nyeri sendi, serta nyeri otot. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan fosfor tubuh, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan kaya akan fosfor seperti daging ayam, makanan laut, biji bunga matahari, dan gandum utuh. Belerang merupakan jenis makromineral yang memiliki rata-rata jumlah dalam tubuh sebesar 200 gram dengan kebutuhan tubuh per hari sekitar 800 hingga 900 mg pada orang dewasa. Peranan belerang dalam tubuh yaitu membantu dalam penyimpanan dan pembebasan energi, meningkatkan kerja enzim tertentu, memelihara otot dan syaraf, serta meningkatkan proses pembekuan darah. Apabila tubuh kekurangan belerang, tubuh akan mengalami keterbelakangan mental. Umumnya, unsur belerang terikat pada protein, sehingga sumber makanan nutrisi belerang berupa makanan tinggi protein seperti buah-buahan, sayuran, polong-polongan, telur, susu, dan daging. Natrium merupakan komponen elektrolit yang sangat vital peranannya dalam keseimbangan tubuh. Ia merupakan salah satu katiun utama dalam tubuh kita. Sebagian besar Na diperoleh dari garam dapur, yaitu NaCl. Standar kebutuhan natrium seseorang dewasa berkisar antara 1.500 sampai 2.300 mg. Kelebihan sodium dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah. Yang paling jelas adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi, dan jumlah harus dibatasi pada penderita gagal jantung maupun penderita diabetes. Apabila tubuh kekurangan natrium, nilai osmotik cairan ekstraseluler pun dapat turun, sehingga mengakibatkan terganggunya pengaturan suhu tubuh, kejang otot, kelelahan, kelesuan, mual, muntah, pusing, hingga lemah. Sumber natrium dapat diperoleh dari keju, daging olahan, kecap atau saus berbahan dasar kacang kedelai, ikan olahan, dan acar. Yang berikutnya adalah seng. Seng merupakan mikromineral dengan kebutuhan per hari sebesar 11 hingga 15 mg.
Adapun fungsi dari seng ini dibutuhkan dalam ekspresi gen, sistem imun, sintesis protein, sintesis DNA, dan penyembuhan luka. Jika tubuh kekurangan seng, itu dapat menyebabkan imun yang terganggu dan luka yang akan sulit untuk sembuh. Sumber makanan yang kaya akan seng itu meliputi kacang mete, kacang almond, jamur, bayam, susu, dan produk olahannya. Jenis mineral berikutnya ialah fluor. Sumber dari fluor yaitu makanan yang berasal dari hewan. Fungsi dari fluor yaitu menguatkan tulang dan gigi, meningkatkan daya tahan terhadap kerusakan gigi, melindungi terhadap kekurangan magnesium dan osteoporosis. Kebutuhan AKG fluor per hari yaitu 1,5 sampai 4 mg per hari. Akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan fluor yaitu kerusakan gigi yang berlebihan dan keropos tulang pada orang tua. Akibat dari kelebihan fluor yaitu dapat menyebabkan keracunan. Gejalanya ialah fluorosis, yaitu perubahan warna gigi menjadi kekuningan, mulas, diare, gatal, dan muntah. Jenis mikromineral selanjutnya yaitu tembaga. Rata-rata asupan tembaga bagi tubuh berkisar sekitar 0,2 hingga maksimal 10 mg per hari. Fungsinya adalah membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula, serta berguna dalam menjalankan fungsi saraf dan pertumbuhan tulang. Apabila tembaga dalam tubuh berlebih, dapat mengakibatkan linglung, muntah darah, gejala anemia, sakit kepala, penyakit kuning, diare, hingga kerusakan hati. Sedangkan apabila kekurangan tembaga, dapat memicu penyakit anemia dan osteoporosis. Untuk memenuhi kebutuhan tembaga bagi tubuh, mineral ini dapat ditemukan pada sayuran hijau, coklat hitam, kerang, lobak hijau, kentang, serta kacang-kacangan. Selanjutnya adalah molibdenum. Molibdenum merupakan jenis mineral mikro yang kebutuhan konsumsi perharinya sebesar 1,1 sampai 2 mg per hari. Berfungsi dalam aktivitas beberapa enzim, salah satunya adalah enzim oksidase aldehid. Molibdenum juga berfungsi untuk membantu pemecahan oksidase yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Kekurangan molibdenum bagi tubuh sering dialami oleh penderita malnutrisi, dengan gejalanya adalah sesak nafas, mual, muntah, disorientasi, dan denyut jantung cepat. Kelebihan molibdenum dalam tubuh dapat mengakibatkan kondisi kesehatan tubuh akan berkurang, naiknya asam urat dalam darah, serta nyeri sendi. Jenis makanan yang kaya akan kandungan molibdenum adalah kacang-kacangan, gandum, hati, dan susu. Itu tadi merupakan penjelasan beberapa tentang mineral. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.